Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan materi kita masuk ke bab 8, yaitu konsep dan fenomena kuantum. Pancaran dan penyerapan radiasi panas benda hitam. Dikatakan bahwa semua benda yang memiliki suhu akan memancarkan energi. Baik itu es yang memiliki suhu yang rendah, sebenarnya ada energi yang dipancarkan. Tetapi kita lihat bagaimana hubungan energi yang dipancarkan dengan panjang gelombangnya. Benda pada suhu tertentu akan memancarkan energi panas yang merupakan spektrum kontinu dari panjang gelombang. Pada suhu rendah, kecepatan pancaran juga rendah sehingga energi pancaran memiliki panjang gelombang yang panjang. Jadi suhu rendah, kecepatan pancarannya rendah, dan energi pancaran akan menghasilkan panjang gelombang yang besar. Artinya bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan suhu bendanya. Artinya kalau suhunya rendah atau kecil, maka panjang gelombangnya akan besar. Jadi di sini kita akan tinjau untuk benda hitam. Kenapa benda hitam? Benda hitam itu adalah benda yang sangat sempurna untuk memancarkan dan menyerap radiasi panas. Maka pada siang hari, kalau kita menggunakan baju warna hitam, itu akan terasa lebih panas ya dibandingkan dengan baju yang berwarna lain. Tapi ingat bahwa baik warna apapun itu sebenarnya bisa memancarkan dan menyerap radiasi panas, tetapi yang paling sempurna adalah benda hitam ya. Ilmuwan di sini, Stephen Boltzmann, dia mengamati bagaimana hubungan energi kalor dengan suhu benda. Nah, makin tinggi suhu sebuah benda, makin besar pula energi kalor yang dipancarkan. Artinya, semakin besar suhu sebuah benda, maka energi yang dipancarkan akan besar, menunjukkan bahwa energi ini sebanding dengan suhu ya, tetapi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, secara matematis bisa dituliskan I sama dengan T per A sama dengan E tau T pangkat 4 atau P sama dengan E tau A T pangkat 4. Dengan keterangan I adalah intensitas radiasi satuan SI di sini, P daya pancaran satuan SI, E emisivitas benda nilainya antara 0 dengan 1 tidak memiliki satuan. Untuk benda hitam sempurna dia memiliki emisivitas 1. Matahari termasuk contoh dari benda hitam sempurna. Jadi kalau di soal nanti tidak disebutkan berapa nilai emisivitas benda, menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda hitam sempurna. Dan tahu adalah konstanta Stephen Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat 8. A luas permukaan benda satuannya meter kuadrat. T adalah suhu mutlak benda satuannya Kelvin. Ingat, suhu selalu dipakai satuan suhu mutlak, harus Kelvin ya. Kita lihat contoh, sebuah benda hitam berbentuk persegi panjang 20 x 30 mm kuadrat. Permukaan benda tersebut dipanaskan sehingga suhunya mencapai 1000 Kelvin. Berapakah besar daya pancar permukaan benda hitam tersebut? Oke, di sini diketahui E sama dengan 1. Kalau di soal ini nggak ada sih disebutkan berapa nilai emisivitasnya. Kalau tidak disebutkan, itu menunjukkan bendanya adalah hitam sempurna. Tahu 5,57 kali 10 pangkat minus 8 A 20 kali 30 mm kuadrat itu menjadi, kita harus ubah ke meter kuadrat ya, dan T adalah 1000 Kelvin. Nah, kemudian ditanya P di sini. Kita lihat P sama dengan E tau AT pangkat 4 dengan menyisikan nilai-nilai di sini ya, menyisikan nilai-nilai. Nah, di sini kan sudah diubah ke meter kuadrat ya, kali 10 pangkat minus 6.
itu nilainya menjadi 33 kali 33,42 watt. 33,42 watt. Kemudian berikutnya pergeseran Wien. Pergeseran Wien itu kita lihat bagaimana perumusan mengenai pergeseran Wien. Pergeseran Wien merumuskan bahwa hubungan sederhana antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum lambda maksimum sebuah benda dengan suhu mutlaknya T itu dirumuskan dengan lambda maksimum kali T sama dengan C. Lambda maksimum T sama dengan C dengan lambda maksimum satuannya meter, C adalah tetapan nilainya 2,898 kali 10 pangkat minus 3, terkadang 3 kali 10 pangkat minus 3. Nanti dipakai sesuai dengan keterangan di soal. Dan T adalah suhu mutlak benda, satuannya Kelvin. Nah, ini dia grafik pergeseran Wien ya, grafik pergeseran Wien. Nah, Wien ini hanya bisa digunakan, persamaan Wien ini hanya bisa digunakan untuk panjang gelombang yang kecil. Ya, untuk panjang gelombang yang kecil, sehingga Wien memiliki kelemahan tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang yang besar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya, suhu di permukaan matahari sekitar 5000 Kelvin. Bila laju cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, berapakah frekuensi cahaya yang dipancarkan? Rumusnya T sama dengan 5000 Kelvin, C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, C besar konstanta tadi ya, konstanta 2,898 kali 10 minus 3 meter Kelvin. Yang ditanya adalah frekuensi cahaya yang dipancarkan. Kita pakai dulu persamaan Wien tadi, pergeseran Wien. Lambda maksimum kali T sama dengan C, diisikan nilai-nilainya diperoleh 5,796 kali 10 pangkat minus 7 meter. Karena ditanya adalah frekuensi, kita kaitkan dengan C sama dengan lambda kali F. Dengan lambdanya sudah diperoleh ya, maka diisikan nilai hasilnya 5,18 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian hukum Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans menggunakan dalil ekuipartisi klasik untuk menentukan energi rata-rata osilator. Mereka merumuskan rapat energi total. Kenapa di sini dikatakan mereka? Di sini ada dua ilmuwan ya. P sama dengan 8V kT per lambda pangkat 4. Nah, di sini P sama dengan rapat energi total, kemudian ketetapan Boltzmann, dan lambda panjang gelombang. T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. Kelemahannya tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang kecil. Jadi kalau tadi Wien tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang besar, Rayleigh-Jeans tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang yang kecil. Akhirnya seorang ilmuwan, Max Planck, dia memikirkan bagaimana supaya satu persamaan itu bisa digunakan untuk panjang gelombang yang besar dan panjang gelombang yang kecil. Maka dia menemukan satu persamaan, menemukan energi yang dipancarkan ya, dengan persamaan En sama dengan N kali H kali F. Dengan N adalah banyaknya foton. Di sini dianggap bahwa radiasi atau cahaya yang dipancarkan itu adalah bentuk foton. Bisa dimulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk fotonnya 1 berarti N-nya 1, untuk foton 2 N-nya 2 dan seterusnya. Kemudian F frekuensi, satuannya Hertz, H tetapan Planck, satuannya nilainya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, dan En adalah energi N foton. Kalau tidak disebutkan berapa jumlah foton, berarti N-nya sama dengan 1 ya. Kita lihat contoh di sini. Energi foton sinar gamma adalah 10 pangkat 8 elektron volt. Jika H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, dan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukan panjang gelombang sinar gamma tersebut dalam satuan angstrom. Datanya E sama dengan 10 pangkat 8 elektron volt. Kita ubah ke Joule karena satuan energi adalah Joule. Untuk mengubah elektron volt ke Joule harus dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 11 Joule. Hanya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan ditanya adalah lambda. E sama dengan HC per lambda. Kalau ini sebenarnya dari rumus HF kan gitu. F itu kan rumusnya C per lambda. F itu kita ganti menjadi C per lambda.
Nah, ditanyakan lambda, berarti lambda sama dengan HC per E dengan mengisikan nilai-nilainya, maka diperoleh dia lambda sama dengan 12,375 kali 10 pangkat minus 15 meter. Karena permintaan dalam satuan angstrom, maka harus dikalikan 10 pangkat 10. Ingat 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Maka nilainya 12,375 kali 10 pangkat minus 5 angstrom. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Ini ada latihan, silakan dikerjakan supaya pemahamanmu tentang radiasi benda hitam semakin bagus ya. Jangan berhenti berlatih, tetap semangat, dan ingat kalau keluar tetap menjaga kesehatan, gunakan masker, dan selesai melaksanakan kegiatan jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.